Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleha, mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dari Universitas Negeri Makassar dengan NIM 19250410007. Di sini saya akan memaparkan tentang materi belajar dan pembelajaran, di mana di dalam video saya nantinya akan terdapat beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Nah, tanpa membuang waktu lama, marilah kita menyaksikan videonya. Materi pertama yaitu konsep belajar dan pembelajaran, di mana di dalam materi ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, hakikat belajar dan pembelajaran, kedua, pengertian belajar, dan yang ketiga, jenis-jenis belajar. Langsung saja ke yang pertama, hakikat belajar. Belajar yaitu suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan sesuatu yang baru, baik dari segi afektif, kognitif, maupun psikomotor. 2. Hakikat pembelajaran. Pembelajaran yaitu suatu kegiatan yang dilakukan agar proses belajar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya. B. Jenis-jenis belajar. Ada 11 yaitu 1. Belajar bagian. Umumnya belajar bagian dilakukan oleh seseorang bila dihadapkan pada materi belajar yang bersifat luas atau ekstensif. Misal, mempelajari gerak-gerik motorik seperti bermain silat. Individu memecah seluruh materi pelajaran menjadi bagian-bagian yang satu sama lain berdiri sendiri. Kedua, belajar dengan wawasan. Teori wawasan merupakan proses mereorganisasikan pola-pola tingkah laku yang telah terbentuk menjadi satu tingkah laku yang ada hubungannya dengan penyelesaian persoalan. Wawasan merupakan kreasi dari rencana penyelesaian atau metaprogram yang mengontrol rencana-rencana subordinasi lain atau pola tingkah laku yang telah terbentuk. Ketiga, belajar diskriminatif. Belajar diskriminatif diartikan sebagai suatu usaha untuk memilih beberapa sifat situasi atau stimulus dan kemudian menjadikannya sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang keempat, belajar global. Bahan pelajaran dipelajari secara keseluruhan, berulang sampai pelajar menguasainya. Kelima, belajar insidental. Konsep ini bertentangan dengan anggapan bahwa belajar itu selalu berarah, tujuan, atau intensional. Keenam, belajar instrumental. Pada belajar instrumental, reaksi siswa yang diperlihatkan diikuti oleh tanda-tanda yang mengarah pada apakah siswa tersebut akan mendapat hadiah, hukuman, berhasil, atau gagal. Ketujuh, belajar intensional. Konsep belajar intensional beranggapan bahwa belajar itu selalu berarah tujuan. Kedelapan, belajar laten. Belajar laten, perubahan-perubahan tingkah laku yang terlihat tidak terjadi secara segera atau laten. Kesembilan, belajar mental. Perubahan tingkah laku yang terjadi tidak nyata terlihat, melainkan hanya beberapa perubahan proses kognitif karena ada bahan yang dipelajari. Kesepuluh, belajar produktif. Belajar produktif sebagai belajar dengan transfer yang maksimum. Ke-11, belajar verbal. Belajar mengenai materi verbal melalui latihan dan ingatan. Materi kedua yaitu kebijakan tentang konsep belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 dinyatakan bahwa konsep pembelajaran adalah suatu interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ketentuan ini membawa implikasi terjadi proses pembelajaran berbasis aneka sumber yang memungkinkan terciptanya suatu situasi pembelajaran yang hidup dan menarik. Kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP, bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,
minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Sebelum undang-undang dan peraturan pemerintah yang dijelaskan di atas, konsep pembelajaran yang diundangkan dunia pendidikan atau sekolah masih mengenal konsep teaching atau pengajaran. Konsep pengajaran terlalu teacher-oriented atau berorientasi ke guru. Guru satu-satunya sumber informasi. Komunikasi berjalan satu arah dari guru ke siswa. Sedangkan konsep pembelajaran dalam praktiknya kebalikan dari konsep pengajaran. Menerapkan proses pembelajaran seperti yang diamanatkan di dalam dua ketentuan yuridis tersebut atau Undang-Undang Diknas Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Belajar merupakan usaha seseorang untuk membangun pengetahuan dalam dirinya. Panen P, dalam proses belajar terjadi perubahan dan peningkatan mutu kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan siswa, baik dari segi kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran didefinisikan sebagai pengaruh permanen atas perilaku, pengetahuan, dan keterampilan berpikir yang diperoleh melalui pengalaman. Pembelajaran melibatkan perilaku akademik dan non-akademik. Pembelajaran berlangsung di sekolah dan di mana saja di seputar dunia anak. Materi ketiga yaitu model pembelajaran berdasarkan Permendikbud dalam K13, yaitu terdiri atas pertama, sintak model discovery learning, 2. Sintak model inquiry learning, 3. Sintak model problem based learning, yang keempat, sintak atau tahapan model pembelajaran. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu sintak model discovery learning. Sintak model discovery learning terdiri atas pertama, pemberian rangsangan atau stimulation, pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement, pengumpulan data atau data collection, pembuktian atau verification, menarik kesimpulan, generalisasi atau generalization. Yang kedua, sintak model inquiry learning terdiri atas orientasi masalah, pengumpulan data dan verifikasi, pengumpulan data melalui eksperimen, pengorganisasian dan formulasi eksplanasi, terakhir analisis proses inquiry. Kemudian yang ketiga, sintak model problem based learning terdiri atas mengidentifikasi masalah, kemudian menerapkan masalah melalui berpikir tentang masalah dan menyeleksi informasi-informasi yang relevan. Mengembangkan solusi melalui pengidentifikasian alternatif-alternatif, tukar pikiran dan mengecek perbedaan pandang. Melakukan tindakan strategis dan melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari solusi yang dilakukan. Kemudian terakhir ada sintak atau tahapan model pembelajaran, terdiri atas project based learning. Kemudian ada penentuan pertanyaan mendasar atau start with the essential question, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal atau create a schedule, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek atau monitor the student and the progress of the project, menguji hasil atau assess the outcome, mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Materi keempat ada konsep teori belajar. Teori-teori belajar. Belajar sebagai suatu proses berfokus pada apa yang terjadi ketika belajar berlangsung. Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana orang dan hewan belajar, sehingga membantu kita memahami proses yang kompleks dalam pembelajaran. Kemudian ada macam-macam teori belajar. Kategori utama teori-teori belajar yaitu teori belajar behaviorisme. Hanya berfokus pada aspek objektif diamati pembelajaran. Kemudian ada teori belajar kognitivisme, melihat atau melampaui perilaku untuk menjelaskan pembelajaran berbasis otak.
Ketiga, ada teori belajar konstruktivisme, bahwa belajar sebagai sebuah proses di mana pelajar aktif membangun ide-ide baru atau konsep. Kita bahas dari yang pertama, yaitu teori belajar behaviorisme. Teori behavioristik, sebuah teori dicetuskan oleh Gagne dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Kedua, ada teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif sebagai protes teori perilaku sebelumnya. Model ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Ketiga, teori belajar konstruktivisme. Konstruksi berarti bersifat membangun dalam konteks filsafat pendidikan. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konseptual, yakni bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekoyong-koyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Dengan teori konstruktivisme, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi. Selain itu, siswa terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka ingat lebih lama semua konsep. Materi kelima adalah MK belajar dan pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Dalam proses pembelajaran, perhatian dan merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Kalau peserta didik mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari, peserta didik dapat menerima dan memilih stimuli yang relevan untuk diproses lebih lanjut, di antara sekian banyak stimuli yang datang dari luar. Perhatian dapat membuat peserta didik untuk mengarahkan diri pada tugas yang akan diberikan, melihat masalah-masalah yang akan diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan. Di samping perhatian, motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat terhadap sesuatu bidang studi cenderung tertarik perhatiannya dan dengan demikian timbul motivasi untuk mempelajarinya. Motivasi dapat diartikan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Ada tidaknya motivasi dalam diri peserta didik dapat diamati dari observasi tingkah lakunya. Apabila peserta didik mempunyai motivasi, maka akan terjadi sebagai berikut. Pertama, bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar. Kemudian, berusaha keras dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya, terus bekerja keras sampai tugas-tugas tersebut terselesaikan. 2. Keaktifan. John Dewey mengemukakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri. Maka, inisiatif harus datang dari dirinya sendiri. Guru hanya sebagai pembimbing
dan pengarah. Menurut teori kognitif, belajar menunjukkan adanya jiwa yang aktif, jiwa mengolah informasi yang kita terima, tidak hanya menyimpan saja tanpa mengadakan transformasi. Menurut teori ini, anak memiliki sifat aktif, konstruktif, dan mampu merencanakan sesuatu. Anak mampu mencari, menemukan, dan menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Dalam proses belajar, siswa harus menampakkan keaktifan. Keaktifan itu dapat berupa kegiatan fisik yang mudah diamati maupun psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik biasa berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan, dan sebagainya. Kegiatan psikis misalnya menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, membandingkan suatu konsep dengan yang lain, menyimpulkan hasil. Ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar adalah mengalami dan tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Dalam belajar efektif adalah melalui pengalaman langsung, siswa tidak hanya mengamati, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Dalam konteks ini, siswa belajar sambil bekerja, karena dengan bekerja, mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman, pengalaman, serta dapat mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk hidup di masyarakat. Pembelajaran itu akan lebih bermakna jika siswa mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan mengetahui dari informasi yang disampaikan guru. Nah, modus pengalaman belajar yaitu 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita lihat dan dengar, 70% dari apa yang kita katakan, dan 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan. Hal ini ada kaitannya dengan pendapat seorang filosof Cina, Konfusius, bahwa apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat, dan apa yang saya lakukan saya paham. Dari kata-kata bijak ini kita dapat mengetahui betapa pentingnya keterlibatan langsung dalam pembelajaran. Yang keempat adalah pengulangan. Dalam proses belajar, semakin sering materi pelajaran diulangi, maka semakin ingat dan melekat pelajaran itu dalam diri seseorang. Mengulang besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya pengulangan, bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Yang kelima ada tantangan. Menurut teori ini, belajar adalah berusaha mengatasi hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan, agar pada diri anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka bahan pelajaran harus menantang. Tantangan yang dihadapi membuat siswa bersemangat untuk mengatasinya. Bahan pelajaran yang baru, yang banyak mengandung masalah, yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Penggunaan metode eksperimen and inquiry discovery juga memberikan tantangan bagi siswa untuk belajar secara lebih giat dan sungguh-sungguh. Keenam, balikan dan penguatan. Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapat hasil yang baik. Apabila hasilnya baik, akan menjadi balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. Namun, dorongan belajar itu tidak saja dari penguatan yang menyenangkan, tetapi juga yang tidak menyenangkan atau adanya penguatan positif maupun negatif dapat memperkuat belajar. Ketujuh, perbedaan individual. Nah, perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa,
Karenanya, perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. Sistem pendidikan klasik kurang memperhatikan masalah perbedaan individual. Umumnya, pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan melihat siswa sebagai individu dengan kemampuan rata-rata, kebiasaan yang kurang lebih sama, demikian pula dengan pengetahuannya. Materi keenam adalah pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif. A. Pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif secara etimologi mempunyai arti belajar bersama antara dua orang atau lebih. Sedangkan CL dalam artian yang lebih luas memiliki definisi yang antara lain adalah belajar bersama yang melibatkan antara 4-5 orang yang bekerja bersama menuju kelompok kerja di mana tiap anggota bertanggung jawab secara individu sebagai bagian dari hasil yang tak akan bisa dicapai tanpa adanya kerjasama antar kelompok. Dengan kata, anggota kelompok saling tergantung secara positif. Pembelajaran kooperatif mengandung arti keterlibatan secara proaktif antara kelompok yang melibatkan pada proses kognisi, afeksi, dan konasi. Oleh karena itu, maka para guru memiliki tanggung jawab dalam membantu peserta didik untuk memperoleh kemampuan berpartisipasi dan bekerja sama secara efektif di dalam setting sosial dan masyarakat. Tanggung jawab tersebut akan dapat terlaksana secara efektif apabila para guru, khususnya guru yang memegang materi IPS, menerapkan proses pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran kooperatif. A. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif. 1. Peserta didik bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. 2. Kelompok dibentuk dari peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 3. Bila mana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin berbeda-beda, serta mereka yang berkebutuhan khusus. Keempat, penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. B. Tujuan pembelajaran kooperatif. 1. Hasil belajar akademik. Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja peserta. Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja peserta didik dalam tugas-tugas akademik. Banyak ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu peserta didik memahami konsep yang sulit. Kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu. Efek penting yang kedua adalah penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuan. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Model pembelajaran kooperatif bertujuan mengajarkan kepada peserta didik keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. C. Prinsip pembelajaran kooperatif. 1. Prinsip ketergantungan positif. Dalam pembelajaran kelompok, keberhasilan suatu penyelesaian tugas sangat tergantung pada usaha yang dilakukan setiap anggota kelompoknya. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama, karena keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya, maka setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Ketiga, interaksi atau tatap muka antar anggota kelompok. Pembelajaran kooperatif memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, saling memberikan informasi, dan saling mempelajari. 3. Interaksi atau tatap muka antar anggota kelompok. Pembelajaran kooperatif memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, saling memberikan informasi, dan saling membelajarkan. Interaksi tatap muka akan memberikan pengalaman yang berharga kepada setiap anggota kelompok untuk bekerja sama, menghargai setiap perbedaan, memanfaatkan kelebihan masing-masing anggota, dan mengisi kekurangan masing-masing. Keempat, partisipasi dan komunikasi. Pembelajaran kooperatif melatih peserta didik untuk dapat mampu berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Kemampuan ini sangat penting sebagai bekal mereka dalam kehidupan di masyarakat kelak. D. Prosedur strategi pembelajaran kooperatif. Prosedur pelaksanaan pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut.
1. Menetapkan tujuan pembelajaran, aktivitas, dan penghargaan, yaitu membuat keputusan sejak awal tentang tujuan pembelajaran dan jenis aktivitas yang sesuai dengan mereka. Keputusan harus dibuat tentang apakah tujuan pembelajaran diambil dari domain kognitif, afektif, atau domain psikomotor. 2. Komposisi kelompok, yaitu merupakan bentuk praktek yang baik untuk membentuk kelompok yang terdiri dari seorang peserta didik yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata, 2-4 peserta didik dengan kemampuan rata-rata, dan seorang peserta didik dengan kemampuan di bawah rata-rata atau anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ketiga, kerjasama yang efektif, yaitu dengan cara menjelaskan kepada peserta didik bagaimana cara anggota kelompok harus bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Prosedur untuk kerjasama yang efektif harus dibuat secara eksplisit. Kolaborasi di antara peserta didik vital untuk kesuksesan prosedur ini. 4. Perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Guru harus memberikan penjelasan secara tegas tentang apa yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima dalam kelompok dan menetapkan peraturan untuk pemfungsian kelompok dengan tepat sebelum kelompok mulai mengerjakan tugasnya. 5. Periode percobaan dan umpan balik. Guru harus memberikan umpan balik kepada kelompok tentang kualitas kelompok dan kinerja individu. Penting bagi individu untuk menerima umpan balik sejak awal. 6. Bantuan dari guru kepada peserta didik. Guru atau pengajar khusus harus dipersiapkan untuk memberikan bantuan ekstra atau bantuan tambahan kepada peserta didik yang mempunyai masalah belajar atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus ketika hal itu diperlukan. Peserta didik harus diberitahukan bagaimana dan kapan mereka harus mencari bantuan tersebut. 7. Melakukan evaluasi. Guru harus melakukan evaluasi tentang prosedur pembelajaran cooperative learning. Kebanyakan guru ingin memberikan pertanyaan yang lebih tepat atau teliti tentang evaluasi. Kualitas hasil dan jumlah waktu yang diperlukan untuk pembentukan kelompok perlu dipertimbangkan. Penelitian dan pengalaman praktis cenderung menunjukkan bahwa guru pada umumnya mendukung metode ini dan bahwa hasil pembelajaran akan menjustifikasi penggunaan mereka. Materi terakhir adalah konsep pembelajaran berbasis konseptual atau CTL. A. Konsep pembelajaran konseptual. Pembelajaran konseptual adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sementara peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas sedikit demi sedikit dan dari proses mengkonstruksi sendiri sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat. B. Karakteristik pembelajaran konseptual. 1. Melakukan hubungan yang bermakna. 2. Melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan. 3. Belajar yang diatur sendiri. 4. Bekerja sama. 5. Berpikir kritis dan kreatif. 6. Mengasuh dan memelihara pribadi peserta didik. 7. Mencapai standar yang tinggi. C. Fokus pembelajaran konseptual. 1. Belajar berbasis masalah. 2. Pengajaran autentik. 3. Belajar berbasis inquiry. 4. Belajar berbasis proyek atau tugas. 5. Belajar berbasis kerja. 6. Belajar berbasis jasa layanan. 7. Belajar kooperatif. D. Komponen pembelajaran konseptual. 1. Konstruktivisme. 2. Inquiry. 3. Bertanya atau questioning. 4. Masyarakat belajar atau learning community. 5. Pemodelan atau modeling. 6. Refleksi atau reflection. 7. Penilaian nyata atau authentic assessment. Itulah tadi penjelasan dari materi belajar dan pembelajaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman dan mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih pula kepada dosen mata kuliah belajar dan pembelajaran yang senantiasa membimbing kami dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.